Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di YouTube Silvanasya ya dengan saya Silvana. Hari ini saya ingin bahas satu software yang kemarin saya pelajari di pelatihan, namanya adalah Frontier Analyst ya. Software ini adalah software yang dipakai untuk mengolah data di IE ya. Data di IE itu ada, IE itu apa sih? Di IE itu adalah data envelopment analysis ya. DE itu adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan yang menggunakan sejumlah variabel input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. Oke, kita mulai ke frontier analisisnya. Ini udah saya download. Ini adalah version demonya ya. Ini version demonya, jadi ini gratisannya. Ini cuman bisa sampai 12 DMU ya. Jadi kalau misalnya untuk mau lebih dari 12 DMU bisa pakai versi fullnya, full versionnya yang harganya lumayan besar ya, berjut-jut gitu. Dan saya nggak sanggup beli itu. Jadi kita ke versi gratisannya ini aja ya, ke versi demonya ini ya. Ini juga udah keren kok ya, walaupun cuma 12 DMU. Kita oke. Oke, ini tampilan dari, kita cancel dulu ini. Oke, ini ada tampilan dari Frontier Analysnya ya. Jadi kita bicara lagi tentang DEA ya. DEA itu adalah suatu pemodelan ya, yang nantinya bisa mencakup banyak output dan input tanpa perlu menentukan bobot untuk setiap variabel sebelumnya. Jadi kita nggak perlu menjelaskan secara eksplisit mengenai hubungan antara input dan outputnya, nggak seperti pada regresi linier ya. Nah dia ini adalah non parametrik. Jadi kalau non parametrik nggak membutuhkan suatu asumsi-asumsi tertentu seperti regresi ya, yang membutuhkan kayak asumsi heterogeneisitas, multikonitas, linearitas, normalitas dan sebagainya. Itu nggak perlu di sini ya. Terus juga dia juga nggak menggunakan pengujian hipotesis gitu. Terus kemudian apa sih fungsinya DEA? DEA ini fungsinya adalah untuk menghitung ya ukuran efisiensi secara skalar ya, dan menentukan level input dan output yang efisien untuk unit yang dievaluasi. Ya, itu adalah gambaran sedikit mengenai DEA-nya. Nah, sekarang kita coba menginput datanya ya. Saya besarkan dulu, saya maximize ya. Kita mulai dengan menyiapkan dulu Excel. Jadi datanya saya siapkan dalam Excel. Ini Excelnya sudah saya siapkan. Ini adalah ya, ini adalah data saya ya. Saya besarkan dulu. Ini ceritanya nih ada 12 DMU ya, ada 12 unit penelitian, bisa bank, bisa perusahaan dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian di sini ada variabel TA, total aset, biaya penjualan dan laba. Ini datanya sebagai berikut ya. Datanya ini. Terus kemudian ya nanti kita drag ya, kita drag semua, terus kemudian kita copy. Kita copy. Setelah itu kita balik lagi ke Frontier Analyst ya. Kita balik ke Frontier Analyst. Iya, aduh. Ini kita ulang lagi. Oke, kita balik ke Frontier Analyst ya. Kemudian kita mulai klik tanda icon yang paling pojok kiri atas ya, yang bentuknya persen ini ya. Kita ke new project gitu. Kemudian di sini nanti ada beberapa pilihan, kita abaikan yang lain. Kita ambil yang paste data from clipboard gitu ya. Kemudian kita next. Nah, kemudian ini adalah settingan ya, settingan defaultnya. Kita pakai settingan defaultnya aja. Kita next. Nah, dari sini nanti dia akan confirm nih variabel datanya. Nah, tadi ada 4 ya. Ada TA, biaya penjualan dan laba. Jika nanti variable names-nya bukan ini berarti ada kesalahan dalam proses drag-nya atau proses convert-nya ya. Jadi kita harus perhatikan. Kemudian di sini ada data types. Data types itu ada yang data types itu kita harus perhatikan semuanya harus dalam numerik. Kenapa? Karena
Di sini ada macam-macam, ada date, ada teks gitu ya, itu nggak usah kita pakai ya. Kalau date itu tanggal, teks itu tulisan, itu kita nggak pakai. Kategori fieldnya kita kosongin aja, kemudian kita next. Nah ini artinya data dari Excel itu udah pindah ke frontier analysis ini gitu ya. Kemudian kita finish, voila, ini ya, ini hasilnya. Jadi ada 12 DMU, 12 DMU yang aktifnya kita aktifkan semuanya, artinya kita analis semuanya. Kemudian di sini TA, biaya, penjualan, laba. Kemudian yang paling bawah ini ada nilai statistik deskriptifnya, ini adalah nilai maksimalnya. Oke. Sudah, selanjutnya kita mulai ke define variable ya. Nah, di sini nanti kita ambil di baris pertama dari data ya. Jadi jangan kita mulai dari paling atasnya tapi dari datanya. Jadi baris pertama dari data gitu ya, atau baris keduanya dari semuanya. Nah, kita klik di sini. Nah, kita lihat di sini di type-nya ya. Type-nya di sini ada name ya, kemudian di sini ada type. Nah, di sini kita perlu define atau mendefinisikan mana sih yang disebut variabel input dan mana yang disebut variabel output. Apa sih yang disebut variabel input dan variabel output? Nah, sama seperti kita belajar regresi ya. Variabel input itu adalah seperti variabel bebas. Jadi variabel yang tidak tergantung pada variabel yang lain. Kemudian variabel output berarti yang disebut dengan variabel tidak bebasnya dong, ya. Kemudian di sini ya, untuk variabel input itu terbagi menjadi control input dan uncontrol input. Kalau control input itu contohnya adalah jadi control input ada variabel yang bisa dikontrol atau di manage ya. Contohnya adalah misalnya biaya iklan, itu kan bisa kita kontrol ya. Sedangkan variabel uncontrol input itu adalah variabel yang nggak bisa kita manage gitu ya. Misalnya jadi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, demografi, transportasi dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian kalau pada kasus ini semuanya yang kontrol ya, biayanya juga kontrol. Kemudian penjualan ini adalah outputnya, labanya juga adalah outputnya. Oke. Nah, kalau kita sudah define begini, artinya satu kolom ini akan sesuai dengan datanya, akan sesuai variabelnya akan sesuai dengan yang di atas ya. Jadi akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita ke analisis ya. Kita ke analisis, kita klik di IE option ya. Dari sini kita nanti akan memilih mana yang kita akan pakai ya, mode optimization-nya mau yang maximize atau yang minimize ya. Kita pakai yang maximize output deh ya. Kemudian scaling mode-nya kita pakai yang varying, bukan yang constant. Kemudian kita klik analyze now. Nah, ini kalau sudah komplit ya 12 unit artinya penelitian kita udah bener gitu ya. Kita oke. Nah, ini sudah dihasilkan hasil efisiensi tabelnya ya. Di sini sudah diketahui mana yang efisien dari 12 DMU ini, mana yang enggak efisien. Jadi yang efisien itu yang diklik atau yang skornya 100%. Jadi kalau di conditionnya, kalau di warna bulat-bulatnya ini dia adalah yang berwarna hijau. Kalau yang kuning itu dia yang middle, sedangkan yang merah itu yang enggak efisien ya. Oke, sudah begitu nanti kita mau coba satu-satu, kita pengen lihat nanti bagaimana sih suggestion dari frontier analysis untuk variabel-variabel yang belum efisien. Kita mulai dari variabel efisien dulu ya. Coba DMU 1 kita klik kiri. Maaf klik kanan. Kita klik kanan. Jadi dari DMU ini ya, teman-teman nanti klik kanan satu-satu ya. Nanti keluar view unit detail ya. Kita klik yang view unit detail. Nah, ini untuk yang DMU 1 yang efisien. Kalau yang efisien kayak gini ya, teman-teman ya. Tuh grafiknya seperti ini ya. Terus kemudian kita lihat table view-nya. Table view-nya di sini tidak ada perubahan. Ya, ini adalah ya ini potential improvement-nya. Ya. Ini potential improvement-nya ya. Ya, ini untuk yang efisien gitu.
Oke, sekarang untuk yang lain, ini yang efisien juga, ini juga efisien. Ini efisien semua. Oke, yang nggak efisien, ini naik ke atas. Ini satu efisien. Coba yang nggak efisien. Sini aja deh. Yang nggak efisien ini yang ini nih, nggak efisien. Ini di MI2. Ya, ini nggak efisien ya, karena dia merah tadi ya. Nah, di sini ada potential improvement. Dia akan memberikan saran ya kepada DMU2 ini bagaimana supaya dia nanti menjadi efisien seperti itu. Terus kemudian kalau dia nggak efisien, nanti dia ada reference compression gitu ya. Nanti dia akan bandingkan bagaimana sih kalau dibandingkan sama yang efisien gitu. Jadi nanti dibandingin sama DMU11 dan DMU6 seperti itu. Ya. Terus kemudian bisa juga kita copy ya, kita bisa copy grafik ini gitu. Kita bisa copy grafik ini ya, nanti kita bisa copy dan kita bisa kopas ke apa namanya, ke PPT atau ke Word gitu ya. Kemudian ini adalah yang sebelah kanan, ini adalah apa namanya, guideline ya. Kalau kita yang bagian kita yang masih awam ya, ini kita bisa ngikutin ini gitu, seperti itu. Coba kita lihat ya, kita lihat untuk yang improvement summary-nya. Nah ini ya, bisa nanti bisa di print ya, bisa di copy ya. Kemudian XY plotnya ya, kemudian X efisiensi plotnya gitu ya. Kemudian diagram toolsnya. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini presentasi saya tentang DEA dengan menggunakan frontier analysis. Mohon maaf kalau mungkin masih kurang ya dalam penyampaian, karena juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.